jangan berprasangka buruk. Seorang pengusaha kaya, Robert, baru saja mengikuti sebuah acara di sekitar pemukiman kumuh. Saat dalam perjalanan pulang, dia baru menyadari bahwa dompetnya telah hilang. Asisten sekaligus supirnya berkata, "Wah Tuan, jangan-jangan dompet Anda dicuri saat berada di pemukiman kumuh tadi." Pengusaha itu menjawab, Hei, kita tidak boleh berprasangka buruk. Mungkin saja dompet saya terjatuh, atau saya yang ceroboh telah lupa menaruhnya di mana. Jadi bagaimana Tuan? Kita lapor polisi saja? Ada kartu nama saya di dompet itu. Kita tunggu dulu saja. Mudah-mudahan orang yang menemukan dompet itu akan menghubungi saya. Sore harinya, telepon di rumah pengusaha itu berbunyi. Selamat sore, apakah benar ini rumah Bapak Robert? Ya, saya Pak Robert. Ada keperluan apa ya Anda menelpon saya? Begini Pak, saya tidak sengaja memungut sebuah dompet dan menemukan kartu nama Bapak di dalamnya. Jadi saya pikir ini dompet Bapak. Saya berniat mengembalikannya. Suara di telepon itu kemudian menjelaskan lokasi tempat ia akan menunggu si pengusaha tersebut. Oh, baiklah. Terima kasih. Saya akan ke sana sekarang. Di perjalanan, sang supir berkata, Betul kan Tuan? Alamat yang orang itu berikan ada di daerah pemukiman kumuh. Saya yakin dia pasti sudah mengambil isi dompet Anda. Hei, kamu tidak boleh berprasangka buruk. Dia mau menghubungi saya dan berniat mengembalikan dompet saya. Itu artinya dia adalah orang yang baik. Sesampainya di lokasi, ternyata orang yang menelepon adalah seorang pria berbaju kumal. Si sopir berkata, Tuan, lihat penampilannya saja seperti itu. Pasti dia yang mencuri dompet Anda. Hus, sudah, hentikan omongan kosongmu. Uang di dompet saya tidak seberapa. Namun, kartu-kartu di dalamnya lebih berharga. Saya sudah sangat bersyukur jika bisa mendapatkan kartu-kartu itu kembali. Kemudian Robert pun menghampiri pria tersebut. Selamat sore Pak, apakah Anda yang menemukan dompet saya? Pria itu menjawab, Ya Tuan, tadi saat saya sedang berjalan, saya menemukan dompet Anda. Pria itu kemudian memberikan dompet yang ia temukan dan supir Tuan Robert langsung memeriksanya. Ternyata isinya utuh. Dia tahu kalau tuannya selalu membawa uang tunai sejumlah 1 juta rupiah di dompetnya. Dia pun berbisik pada tuannya. Tuan, jumlah uangnya utuh. Tuan Robert tersenyum lalu berkata, Nah, benar kan apa yang saya bilang? Kamu tidak boleh berprasangka buruk. Tetapi kemudian pria ini berkata, Tuan, boleh saya minta uang? Sambil tersenyum sinis, supir berkata, Tuh, benar kan? Dia pasti mau minta uang. Saya tidak mungkin salah. Tuan Robert berkata pada supirnya. Hei, cukup. Kamu jangan bicara lagi. Tuan Robert kemudian berbalik kepada si pria. Berapa yang Anda inginkan? Rp1.000 saja Tuan. Tuan Robert dan supirnya sama-sama terkejut. Lalu, Tuan Robert bertanya lagi. Rp1.000? Sedikit sekali. Untuk apa uang itu? Saya menemukan kartu nama Anda di dalam dompet dan ingin menelpon. Namun saya tidak punya uang. Jadi saya terpaksa meminjam uang Rp1.000 kepada pemilik toko di ujung jalan untuk menelpon Anda. Dan sekarang saya ingin mengembalikannya. Mendengarnya, si supir merasa malu pada dirinya sendiri. Lalu Tuan Robert berkata, Pak, Anda sangat jujur dan tulus. Dia lalu mengeluarkan semua uang di dalam dompetnya sejumlah 1 juta rupiah. Ini Pak, semua uang ini untuk Anda. Tapi Tuan, itu terlalu banyak. Saya hanya perlu Rp1.000 saja. Ya, Rp1.000 adalah untuk mengganti uang yang Bapak pinjam.
Sisanya adalah hadiah untuk kejujuran dan ketulusan Anda. Seringkali kita mudah untuk berprasangka buruk, curiga, dan salah paham terhadap sikap seseorang ataupun suatu hal sebelum kita terlebih dahulu mencari fakta sebenarnya. Padahal, sesuatu yang tampak buruk di permukaan belum tentu kenyataannya buruk juga. Maka dari itu, penting bagi kita untuk belajar membiasakan diri berpikir secara positif dan rasional.